Selamat datang kembali di materi Fisika Komputasi dengan Budi Adi Perdana. Sekarang kita akan lanjut lagi pembahasannya mengenai persamaan diferensial. Yang kedua yaitu persamaan difusi eh, suatu bahan pada suatu bahan atau material. Untuk kali ini akan dibatasi hanya untuk yang satu dimensi, tapi ini nanti bisa dikembangkan untuk kasus dua dimensi dan tiga dimensi karena prinsipnya sama. Dan juga untuk yang video ini kita akan bahas dulu tentang metode yang pertama yaitu metode eksplisit. Kita bahas dulu sekilas tentang tiga buah persamaan diferensial yang akan kita bahas yaitu persamaan elips yang sebelumnya sudah dibahas dengan menggunakan persamaan Laplace dan Poisson. Lalu sekarang kita masuk ke persamaan difusi. Itu bentuk dari persamaan parabola, dan nanti yang terakhir akan dibahas mengenai persamaan hiperbola yang diwakili oleh persamaan gelombang. Jadi kita mulai dulu dari yang sekarang itu adalah persamaan difusi ini. Secara umumnya persamaan difusi ini termasuk ke dalam bentuk persamaan parabola, yaitu ketika keadaan b kuadrat minus 4ac-nya itu sama dengan 0. Jadi kondisi ininya itu akan menghasilkan ya 0. Persamaan parabola ini menggambarkan suatu proses penjalaran dari suatu sifat fisis pada medium tertentu. Jadi penjalarannya bisa betul-betul penjalaran dari setiap partikelnya kalau pendekatannya bukan finite element. Tapi kalau di sini adalah finite element berarti nanti penjalarannya itu seperti medannya gitu, menjalar. Nah, persamaan difusi ini nanti yang akan dibahas itu adalah bentuknya seperti ini. Dan pada sebelumnya ketika menggunakan persamaan Laplace atau Poisson, kita belum ada pengaruh terhadap waktu. Sekarang kita memiliki perubahan terhadap waktu sehingga variabel U-nya itu bukan hanya dipengaruhi oleh jarak, tapi juga sekarang dipengaruhi oleh waktunya. Seperti itu. Bentuk umum dari persamaan difusi itu seperti ini. Jadi ada perubahan U terhadap ruang dan waktu. Kalau di sini perubahan U terhadap waktu saja. Jadi bagaimana perubahan U terhadap waktunya. Lalu perubahan dari kerapatan koefisien difusinya. Jadi ini D ini akan menentukan cepat atau lambatnya suatu difusi menjalar gitu. Jadi kalau D-nya terlalu kecil berarti dia sangat sulit untuk terdifusi. Kalau D-nya sangat besar berarti sangat mudah untuk terdifusi. Nah, D ini pada beberapa textbook mungkin bisa ada yang menuliskannya D, tapi ada juga yang menuliskannya K. Jadi ini tergantung kita. Untuk kali ini di depannya saya menuliskan K, tapi di sini untuk ya selanjutnya saya akan menggunakan D. Seperti itu. Nah, koefisien difusi ini bergantung pada U dan R. Maksudnya itu seperti ini. Jadi misalkan kita memiliki sebuah ruang, koordinat ruang seperti ini, di mana titik-titiknya diisi oleh keadaan awal dari U yang bergantung pada ruang dan juga waktu. Nah, si D ini itu kita bisa set beberapa material yang berbeda pada setiap koordinatnya. Sehingga nanti koefisien difusinya untuk pada setiap koordinatnya itu akan berbeda. Nah, ini maksudnya D yang bergantung pada jarak. Tapi D juga dipengaruhi oleh U saat ini. Jadi ketika U-nya itu misalkan nilainya berapa, itu karakter dari D-nya itu bisa juga berubah. Jadi ini merupakan nanti berhubungan dengan karakter bahan yang bukan hanya dipengaruhi oleh ruang, tapi juga U saat ini. Nah, bentuknya itu jadi perubahan koefisien difusi yang bergantung pada U dan R dikalikan perubahan U terhadap kalau di sini berarti jarak. Kalau T-nya sudah di sini, yang ini hanya jarak saja. Lalu seluruhnya ditambahkan, kalau misalkan ada sumber, ditambahkan sumber. Tapi untuk lebih menyederhanakan, biasanya
pembahasan akan dibuat D-nya itu sifatnya konstan dari koordinat ke koordinat dan juga tidak dipengaruhi oleh U. Sehingga persamaannya nanti akan berubah menjadi persamaan penjalaran panas atau biasa disebut dengan heat equation. Untuk yang komponen paling kirinya sama, perubahan U terhadap waktu, tapi di sininya D-nya itu karena konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan koordinat dan U-nya, maka D-nya ini akan keluar dan tinggal perubahan ini jadi di sini, jadi 2 kali. Jadi turunan kedua U. Ditambahkan S. Nah, syarat batas untuk keadaan persamaan difusi ini biasanya dituliskan misalkan ini adalah koordinat 0 sampai ke L. Itu jadi syarat batasnya itu X berada di 0 sampai L. L-nya nanti kita tentukan berapa panjangnya dan jumlah gridnya ada berapa. Untuk T-nya syarat batasnya itu lebih besar daripada 0. Karena yang akan kita amati adalah keadaan pada waktu tertentu, bukan pada T0. Seperti itu. Nah, untuk pendekatan numeriknya, persamaan difusi yang akan kita bahas yang satu dimensi. Jadi dari bentuk turunan U terhadap waktu sama dengan D Laplacian dari U, ini kita bisa ubah menjadi turunan parsial saja terhadap X karena hanya satu dimensi. Lalu kita bisa dekati dengan pendekatan finite difference. Untuk yang turunan keduanya itu menggunakan central difference yang berubah terhadap jarak di sini atau posisi. Lalu untuk yang perubahan terhadap waktunya, kita untuk metode eksplisit ini kita menggunakan yang forward difference dulu. Jadi data yang di depan dan data yang saat ini akan diamati dan berubah terhadap waktu di sini. Di sini bedanya karena masing-masing turunannya itu berubahnya beda-beda. Yang ini terhadap jarak, yang ini terhadap waktu. Nah, ini untuk memudahkan nanti kita rearrange lagi. Ini kalau ini terhadap I dan ini terhadap N, nanti kita ubah menjadi variabel waktunya itu ada di atas dan variabel jaraknya ada di bawah. Sehingga nanti turunan keduanya ini dan turunan pertamanya ini. Jadi untuk turunan pertamanya karena berubah terhadap waktu, jadi N-nya yang berubah. Sedangkan untuk yang turunan kedua karena berubah terhadap jarak, maka I-nya yang berubah. Seperti itu. Sedangkan N-nya tetap. Nah, dengan mengaplikasikan central difference dan forward difference ini, maka kita akan dapatkan seperti ini persamaan yang sekarang dengan error itu bergantung pada delta delta T dan delta X kuadrat. Dan di sini kita bisa pindahkan si T-nya ini ke sana dan jadi persamaan yang ini. Jadi UN yang kedua ini sekarang ada di bawah dan terpisah dari pembagiannya. Nah, dengan mengatur ulang posisinya dan yang kita inginkan adalah yang ini, maka kita dapatkan persamaan yang ini. Jadi U yang di depan atau U waktu plus 1 itu sama dengan U waktu yang sebelumnya ditambahkan alfa. Alfa ini adalah yang ini. Kita mudah untuk melihatnya. Jadi ini nanti akan menjadi alfa. Lalu dikalikan UN pada koordinat di central difference yang ini. Yang ada di sini. Seperti itu. Dan metode pendekatan seperti ini dengan menggunakan forward difference ini kita sebut dengan forward time centered space atau FTCS, dan juga kita sebut dengan explicit atau secara ininya langsung gitu, perlakuannya langsung. Kita bisa dapatkan waktu yang sekarang atau Tn-1 T plus N plus 1
itu dipengaruhi oleh 3 data N sebelumnya. Seperti itu. Yaitu untuk yang I-1, I dan I+1. Yang ini nanti kita gabungkan karena sama seperti itu. Jadi langsung itu karena memang perlakuannya kita tidak perlu memberi perlakuan khusus. Hanya saja ada hal yang perlu kita perhatikan karena sekarang kita berbicara tentang koordinat ruang dan waktu. Maka di sini ada rasio atau perbandingan antara delta T yang dipengaruhi oleh waktu dan delta X yang dipengaruhi oleh ruang. Kalau sebelumnya kita hanya memikirkan satu buah delta saja ketika menggunakan persamaan Laplace atau Poisson. Sekarang kita menggunakan dua dan keduanya itu bisa saling menghilangkan karena dibagi seperti ini. Nah, ini yang akan menjadi suatu masalah yang disebut dengan kita harus memperhatikan kestabilan dari sistemnya. Jadi kita perlu berhati-hati dalam memilih delta X dan delta T. Jangan sampai rasio perbandingan ini akan menghasilkan sistem yang tidak stabil. Dan syarat kestabilannya untuk kasus yang satu dimensi itu adalah alfa lebih kecil daripada setengah. Untuk yang 2 dimensi dan 3 dimensi bisa dicari, tapi nanti nilainya akan lebih kecil daripada setengah ini. Nah, yang mempengaruhi kestabilan ini adalah salah satu contohnya kalau misalkan saya set si alfanya itu lebih kecil daripada setengah 0,46, maka nanti keadaan ini yang biru ini adalah keadaan temperatur awalnya, lalu semakin terdifusi menyebar ke samping-sampingnya panasnya itu, dan nanti temperaturnya ini semakin turun menuju yang ungu ini dan terdistribusi panasnya ke sebelahnya seperti ini. Nah, ketika kita set keadaan yang alfanya itu lebih besar daripada setengah, dia akan tidak stabil dan menghasilkan keadaan zigzag seperti ini. Zigzag seperti ini itu terjadi karena ketika misalkan kita harusnya memprediksi keadaan seperti ini. Tapi karena gradiennya itu terlalu besar yang diakibatkan rasio dari delta X dan delta Y-nya, maka nanti dia memprediksi terlalu besar ke atas. Seperti itu. Dan ketika dia akan memprediksi data yang selanjutnya yang harusnya di sini, nanti mungkin gradien turunnya juga terlalu besar, jadi seperti ini ke bawah. Dan ini yang akan menyebabkan zigzag seperti ini. Seperti itu. Nah, saya akan tampilkan bagaimana kalau misalkan keadaannya itu normal. Nah, di sini. Nah, tadi dari temperaturnya dari atas sekarang tersebar ke samping-sampingnya. Ini kalau syarat alfanya itu stabil. Tapi kalau misalkan saya set menjadi tidak stabil, ini nanti akan seperti ini prediksinya, akan mengakibatkan zigzag yang mengacaukan proses difusinya. Jadi kita harus perhatikan itu sehingga nanti jangan sampai animasi yang kita lakukan atau simulasinya itu, prediksinya itu mengalami banyak sekali error akibat ketidakstabilan. Nah, untuk memecahkan persamaan difusi ini bisa dilakukan oleh dua metode, yaitu yang sebelumnya sama, yaitu metode pengulangan. Jadi kita bisa ulang dari waktu 1 sampai ke waktu maksimum yang kita tentukan. Lalu dari setiap waktunya itu kita lakukan perhitungan yang ini langsung. Jadi U yang sekarang itu dipengaruhi oleh U yang dulu semuanya. Seperti itu. Kita perlakukan dari data koordinat 1 sampai ke NX-nya. Lalu setelah selesai, kita masuk lagi ke waktu berikutnya. Misalkan ini delta T-nya 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Ini pindah kedua, hitung lagi ini. Update lagi si nilai U-nya, U yang saat ini oleh U yang sebelumnya, dan seterusnya sampai T-max. Nah, untuk yang cara kedua kita bisa lakukan menggunakan operasi matriks. Yang perlu kita lakukan sekarang
adalah mengatur ulang lagi persamaannya menjadi seperti ini. Kalau di sini kan kita U1N dan U1N-nya di sini masih terpisah. Kita gabungkan semuanya jadi di sini. Jadi nanti di sini minus 2, sekarang jadi 1 minus 2. Seperti itu. Dan nanti kita bisa menggunakan pendekatan interaksi atau adjoint matriksnya. Kita bisa set bahwa yang di tengah ini adalah untuk koordinat yang ini. Nilai yang A-nya itu 1 minus 2 alfa. A-nya itu 1 minus 2 alfa. Lalu untuk yang B, berarti tetangga kanan dan kirinya itu alfa saja. B sama dengan alfa. Yang ini. Dikalikan U sebelumnya sama dengan U yang akan kita, ya maksudnya untuk yang akan kita dapatkan. Dan ini nanti juga perlakuan boundary condition juga masuk ke sini. Tapi biasanya, bukan biasanya, nanti yang kita cari itu sebenarnya adalah nilai yang di sini. Untuk yang sekarang karena tidak diketahui, itu nanti jadi hanya boundary condition-nya saja. Nah, nanti untuk mencari nilai U yang ini, kita bisa lakukan inverse. Jadi X sama dengan nilai matriks adjoint-nya itu diinversekan, dikalikan B yang isinya adalah keadaan boundary condition-nya. Seperti itu. Untuk video tentang eksplisit cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi pada video selanjutnya, yaitu tentang metode implisit yang lebih stabil. Terima kasih.